Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 1814151037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tingkat tutupan ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Terkulai. Yang pertama yaitu ada bagian daftar isi, berisikan pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang bersimbiosis dengan kelompok hewan anggota filum Cnidaria yang dapat menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat. Karang dapat berkoloni atau sendiri, tetapi hampir semua karang hermatipik merupakan koloni dengan berbagai individu hewan karang atau polip menempati mangkuk kecil atau kalarit dalam kerangka yang masif. Terumbu karang dikenal sebagai suatu komponen yang memiliki fungsi penting dalam ekosistemnya. Terumbu karang tidak terlepas dari peranan ekologisnya sebagai daerah pemijahan, tempat pengasuhan, tempat mencari makan, daerah pembesaran bagi biota ekonomis penting. Yang kedua ada bagian tinjauan pustaka. Terumbu karang merupakan kumpulan binatang karang yang hidup di dasar perairan dan menghasilkan bahan kapur, CaCO3. Terumbu karang adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat atau CaCO3 yang terutama dihasilkan oleh karang filum Cnidaria kelas Anthozoa ordo Mardeporaria Sclerastinia dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Bagian ketiga yaitu ada metode penelitian. Ya, berikut ada gambar peta lokasi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni dengan memakai Line Intercept Transect atau LIT. Sebelum LIT ini digunakan, terlebih dahulu dilakukan pemantauan dengan snorkeling. Pada penelitian ini, snorkeling digunakan untuk menentukan peletakan garis transect. Metode yang digunakan untuk memonitor tutupan karang adalah metode transect garis yang dilakukan sejajar garis pantai mengikuti kontur kedalaman. Prosedur penelitian yaitu yang pertama ada penentuan lokasi penelitiannya, yang kedua itu ada pembuatan garis transect, yang ketiga adalah pengukuran data oceanografi. Berikut gambar tabel data oceanografi. Pertama ada parameternya, yang pertama ada suhu, waktunya itu ada pagi, siang, sore, dan pengulangannya ada 3 kali. Yang kedua ada salinitas, waktunya itu pada saat pasang surut, pengulangan 3 kali. Yang ketiga ada kecerahan, waktunya itu pasang surut, pengulangannya 3 kali. Yang keempat ada kecepatan arus, waktunya itu pada saat pasang surut, pengulangannya 3 kali. Yang kelima ada substrat, pengulangannya dilakukan pada 8 titik. Pengolahan data, yang pertama itu ada persentase tutupan terumbu karang dengan rumus total panjang tiap kategori waveform cm atau total panjang transect dikali 100. Yang kedua ada parameter oceanografi, hasil penelitian dan pembahasan. Ini ada tabel tingkat tutupan terumbu karang di Pulau Terkulai. Ada waveform, kode, presentase tutupan. Yang pertama ada sargassum dengan kode SA, presentase tutupannya 34,64%. Yang kedua ada sen, kodenya S 25,37%.
Dan yang ketiga ada koral masif, kodenya CM, persentase tutupan 17,65%. Yang keempat ada koral foliose, kode CF, persentase tutupan 8,76%. Yang kelima ada dead coral, kodenya DC, persentase tutupan 2,16%. Yang keenam ada dead coral alga, kodenya DCA, persentase tutupan 0,78%. Yang ketujuh ada spons, kodenya SP 1,94%. Yang ke-8 ada coral submasif atau kodenya CS, persentase tutupan 3,70%. Yang ke-9 ada others, kodenya OT, persentase tutupan 0,90%. Yang ke-10 ada rubble, kodenya R, persentase tutupan 3,77%. Dan yang terakhir ada coral mushroom, kodenya CMR, persentase tutupan 0,32%. Berikutnya ada tabel kembali dengan kategori, kode, dan keterangannya. Nah, selanjutnya ada grafik. Grafik yang pertama itu yang sebelah kiri mengenai kondisi terumbu karang di Pulau Terkulai secara keseluruhan. Dan pada tabel kedua itu kondisi tutupan ekosistem karang di Pulau Terkulai. Selanjutnya tabel kondisi ekosistem karang di Pulau Terkulai. Yang pertama itu karang hidup, presentasenya 30,74%, karang mati 2,63%, abiotik 29,14%, biotik 0,90%, algae 34,64%, spons 1,94%. Kondisi perairan di Pulau Terkulai. Hasil pengukuran suhunya di perairan Pulau Terkulai nilainya berkisar antara 28,7 hingga 30,30 derajat Celcius dengan rata-rata 29,65 derajat Celcius. Salinitas, nilai salinitas pada perairan Pulau Terkulai berkisar antara 30 sampai 320 dengan rata-rata 30,950. Dan yang ketiga ada kecerahan pada kisaran 0,7 hingga 1,5 meter dengan rata-rata kecerahan 1,06 meter. Jika mengacu pada Capman LH 2004, kisaran kecerahan untuk pertumbuhan karang pada kecerahan lebih dari 5 meter. Dan yang terakhir ada substrat secara keseluruhan. Dari analisis substrat yang dilakukan di laboratorium melalui metode pengayakan ex situ, diperoleh hasil jenis substrat adalah pasir hingga pasir berlumpur. Bagian kelima yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan kondisi tutupan terumbu karang di Pulau Terkulai ditemukan 11 bentuk life form, yakni sargassum, kode SA, sand, S, coral masif, kode CM. Yang keempat ada coral foliose, CF, kodenya dead coral DC. Yang keenam ada dead coral alga, DCA, ada spons, SP, ada coral submasif, CS, ada others, OT, rubble, R, dan coral mushroom, CMR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.